Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya di rumah keluarga Karina, aroma roti panggang dan kopi Arabica yang baru diseduh memenuhi udara. Cahaya matahari musim kemarau menembus tirai tipis di ruang makan, memandikan meja kayu jati dengan kehangatan yang menenangkan. Karina, dengan celemek bermotif bunga yang selalu rapi, tersenyum tipis saat melihat kedua anaknya, Raya yang berusia 10 tahun dan Rafa yang berusia 7 tahun, berebut sereal di mangkuk mereka. Suaminya, Arman, sudah duduk di kepala meja, sibuk dengan ponselnya. Sesekali tersenyum menanggapi celotehan anak-anak. Karina adalah definisi sempurna dari seorang ibu rumah tangga modern. Ia tidak hanya mengurus rumah dengan cekatan, memastikan setiap sudut bersih dan nyaman, tetapi juga aktif dalam kegiatan sekolah anak-anak, menjadi sukarelawan di acara amal lokal, dan sesekali mengajar kelas memasak kecil untuk ibu-ibu di kompleks perumahannya. Hidupnya terasa lengkap, sebuah simfoni yang harmonis antara cinta, dedikasi, dan kebahagiaan sederhana. Arman, suaminya, adalah seorang manajer senior di sebuah perusahaan multinasional yang sukses. Ia tampan, cerdas, dan selalu terlihat gagah dengan setelan jasnya. Mereka telah menikah selama 12 tahun, membangun fondasi yang kokoh di atas kepercayaan dan kasih sayang. Setidaknya, itulah yang Karina yakini. Setiap malam, setelah anak-anak terlelap, Karina dan Arman akan menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga, berbagi cerita tentang hari mereka, atau sekadar menikmati keheningan sambil menonton film. Arman selalu pulang tepat waktu, tidak pernah ada bau parfum asing di bajunya, dan ponselnya selalu tergeletak bebas di meja. Karina tidak pernah merasa perlu untuk memeriksa ponsel suaminya. Kepercayaan adalah pilar utama dalam pernikahan mereka. Mereka adalah pasangan idaman di mata tetangga dan teman-teman. Potret keluarga bahagia yang berhasil menyeimbangkan karir dan kehidupan pribadi. Namun, ketenangan itu adalah ilusi, sebuah permukaan air yang tenang di atas pusaran badai yang siap menerjang. Hari itu, badai itu datang. Arman sedang mandi, bersiap untuk rapat penting di kantor. Ponselnya berdering di meja samping tempat tidur. Karina, yang sedang melipat pakaian di lemari, melihat nama Sari muncul di layar. Sari, nama itu tidak asing. Sari adalah janda yang bekerja di departemen yang sama dengan Arman beberapa tahun lalu. Karina mengenalnya dari beberapa acara kantor dan bahkan pernah mengobrol santai dengannya di pesta ulang tahun salah satu rekan kerja Arman. Sari adalah wanita yang ramah, sedikit pemalu, dan selalu terlihat profesional. Karina tidak pernah menaruh curiga. Ponsel itu berdering lagi. Karina tahu Arman tidak akan senang jika dia melewatkan panggilan penting. Dengan niat baik, ia meraih ponsel itu untuk melihat apakah itu panggilan darurat dari kantor. Namun, bukan panggilan yang muncul, melainkan rentetan notifikasi pesan WhatsApp yang baru masuk. Nama, Sari, lagi, dengan ikon pesan yang belum terbaca. Sayang, rapatnya jam berapa? Jangan lupa makan siang. Ya, aku kangen. Satu pesan itu saja sudah cukup untuk menghentikan detak jantung Karina. Tangannya gemetar. Pakaian yang ia pegang melorot ke lantai. Sayang, kangen? Kepada suamiku? Otaknya berputar, mencoba memproses kata-kata itu. Mungkin salah kirim? Atau mungkin itu lelucon? Namun, instingnya berteriak, memperingatkan bahaya yang tak terlukiskan. Dengan napas tertahan, Karina membuka aplikasi WhatsApp. Puluhan pesan dari Sari memenuhi layar, mengalir seperti racun ke dalam pembuluh darahnya. Pesan-pesan genit, panggilan sayang, rencana pertemuan rahasia, dan yang paling mematikan, foto-foto. Foto-foto Arman dan Sari. Bukan foto formal kantor. Ini adalah foto-foto mereka di sebuah kafe yang remang-remang. Tangan Arman melingkar di pinggang Sari, senyum yang begitu akrab di wajahnya, senyum yang seharusnya hanya untuk Karina. Ada juga foto mereka di sebuah villa, di tepi kolam renang, dengan pakaian yang minim. Dunia Karina runtuh. Bukan perlahan, tapi dengan kecepatan yang mengerikan, seperti gedung pencakar langit yang runtuh dalam hitungan detik. Udara di sekitarnya terasa menipis. Paru-parunya menolak bekerja. Rasa mual yang hebat menyeruak. Perutnya bergejolak.
Ia menjatuhkan ponsel Arman ke kasur seolah-olah benda itu adalah bara api. Tidak mungkin, bisiknya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin Arman melakukan ini padaku. Air mata mulai mengalir, panas dan deras, membasahi pipinya. Ini bukan hanya perselingkuhan fisik. Ini adalah pengkhianatan emosional yang jauh lebih dalam. Sari, wanita yang ia kenal, yang ia kira teman, adalah orang yang menghancurkan rumah tangganya. Janda itu, yang selalu terlihat polos dan sopan, ternyata adalah serigala berbulu domba yang telah menyelinap masuk ke dalam kehidupannya dan mencuri suaminya. Suara gemericik air dari kamar mandi berhenti. Jantung Karina berdebar kencang, memompa darah dengan kecepatan gila. Ia harus menyembunyikan ponsel itu, menyembunyikan bukti ini, setidaknya untuk sesaat. Ia tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana menghadapi kenyataan ini. Otaknya kosong, hanya dipenuhi oleh gambaran-gambaran mengerikan dari foto-foto itu. Arman keluar dari kamar mandi, handuk melilit pinggangnya, rambutnya basah. Ia tersenyum pada Karina, senyum yang dulu selalu menenangkan hatinya, kini terasa seperti topeng. Ada apa, sayang? Kenapa kamu terlihat pucat? Tanyanya. Mendekat. Karina mundur selangkah. Tanpa sadar, matanya menatap Arman dengan pandangan kosong, dipenuhi rasa sakit dan pengkhianatan yang mendalam. Ia ingin berteriak, ingin memukulnya, ingin menanyakan kenapa. Namun, suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap pria yang selama ini ia cintai, kini menjadi orang asing yang kejam. Tidak ada, jawab Karina. Suaranya bergetar. Ia memalingkan wajah, tidak sanggup lagi menatap mata Arman yang penuh kepalsuan. Di dalam hatinya, badai telah dimulai, dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketenangan yang ia kenal telah hancur berkeping-keping. Kata, tidak ada, yang keluar dari bibir Karina adalah kebohongan yang paling menyakitkan yang pernah ia ucapkan. Bukan karena ia ingin menipu Arman, melainkan karena ia tidak sanggup. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat oleh gumpalan emosi yang siap meledak. Ia hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan Arman mengenakan kemeja kerjanya, menyemprotkan parfum, dan meraih ponsel yang baru saja ia jatuhkan. Ponselku berdering tadi, kata Arman santai, melihat layar. Senyumnya sedikit memudar saat ia melihat notifikasi WhatsApp dari Sari. Ekspresinya berubah, dari santai menjadi sedikit terkejut. Lalu dengan cepat menjadi waspada. Ia menatap Karina, seolah mencari tahu apakah Karina melihatnya. Namun, Karina sudah memalingkan wajah, berpura-pura sibuk merapikan selimut. Oh, mungkin dari kantor, jawab Karina. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia berbalik, menuju dapur, meninggalkan Arman sendirian di kamar. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Rasa mual itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Sepanjang sarapan, suasana terasa tegang. Anak-anak, Raya dan Rafa, merasakan aura aneh yang menyelimuti kedua orang tua mereka. Mereka sesekali melirik Karina dan Arman, bingung dengan keheningan yang tidak biasa. Arman mencoba bersikap normal, bertanya tentang pelajaran sekolah anak-anak, namun suaranya terdengar kaku. Karina hanya mengangguk atau menggeleng. Nafsu makannya hilang sama sekali. Setelah Arman berangkat ke kantor, Karina tak bisa lagi menahan diri. Ia kembali ke kamar, meraih ponselnya sendiri, dan mencari nomor Sari. Tangannya gemetar saat ia menekan tombol panggil. Beberapa dering berlalu, dan kemudian suara lembut Sari terdengar di ujung sana. Halo, Karina? Ada apa pagi-pagi begini? Suara itu terdengar ramah. Seolah tidak ada yang terjadi. Kepura-puraan itu membuat darah Karina mendidih. Sari, suara Karina bergetar. Kita perlu bicara. Sekarang. Ada jeda sejenak di ujung telepon. Bicara apa, Karina? Aku sedang sibuk. Tentang Arman, kata Karina, suaranya meninggi. Tentang pesan-pesanmu, tentang foto-foto kalian. Aku tahu semuanya. Hening. Kemudian, terdengar helaan napas berat dari Sari. Baiklah, di mana?
Mereka bertemu di sebuah kafe yang jauh dari kompleks perumahan Karina. Sari datang dengan wajah datar, tanpa ekspresi. Karina, dengan mata sembab dan hati yang hancur, langsung menumpahkan semua yang ia rasakan. Ia menunjukkan foto-foto dan pesan-pesan itu. Sari tidak menyangkal. Ia hanya duduk diam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Karina, setiap tangisan, setiap tuduhan. "Aku mencintai Arman," kata Sari akhirnya. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk kemarahan Karina. "Kami saling mencintai. Ini bukan salahku sepenuhnya. Karina, Arman juga mencintaiku." Kata-kata itu menghantam Karina seperti palu godam. Cinta? Setelah 12 tahun pernikahan, 2 anak, dan semua yang telah mereka bangun, Arman mencintai wanita lain? Pengakuan Sari, yang begitu dingin dan tanpa penyesalan, membuat Karina merasa lebih hancur. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar kesalahan sesaat, melainkan hubungan yang telah terjalin dalam waktu yang lama. Malam itu, saat Arman pulang, Karina sudah menunggunya di ruang keluarga. Ponsel Arman tergeletak di meja, terbuka pada percakapan WhatsApp dengan Sari. Wajah Arman memucat saat melihatnya. "Karina, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa, Arman?" Potong Karina. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis. "Jelaskan bagaimana kamu bisa mengkhianatiku. Mengkhianati anak-anak kita? Jelaskan bagaimana kamu bisa mencintai wanita lain di belakangku." Pertengkaran itu berlangsung hingga dini hari. Arman awalnya mencoba menyangkal, kemudian beralasan, dan akhirnya mengakui semuanya. Ia mengatakan ia merasa kesepian, bahwa Sari mengerti dirinya lebih baik. Alasan-alasan klise yang hanya menambah luka di hati Karina. Ia tidak peduli dengan alasan Arman. Yang ia tahu, kepercayaannya telah hancur berkeping-keping. Keputusan untuk bercerai datang dengan sendirinya, meskipun terasa seperti mencabut nyawa dari raganya. Karina tidak bisa lagi hidup berdampingan dengan seorang pria yang telah menghancurkan kepercayaannya, yang telah mengkhianati janji suci mereka. Arman, setelah beberapa kali mencoba membujuk Karina untuk mempertahankan pernikahan, akhirnya menyerah. Mungkin ia juga sudah terlalu lelah dengan sandiwara ini. Proses perceraian adalah neraka. Setiap sesi mediasi, setiap pertemuan dengan pengacara, setiap kali ia harus menceritakan detail pengkhianatan Arman, terasa seperti mengiris luka lama. Anak-anaknya, Raya dan Rafa, menjadi korban paling besar. Mereka bingung, sedih, dan marah. Karina berusaha sekuat tenaga untuk melindungi mereka dari drama orang dewasa. Namun ia tahu, mereka merasakan ada yang tidak beres. Raya, yang lebih tua, sering bertanya mengapa ayah tidak lagi tidur di rumah. Mengapa ibu sering menangis diam-diam. Putusan cerai akhirnya keluar. Karina mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak. Namun tunjangan yang diberikan Arman tidak sebanding dengan gaya hidup yang biasa mereka jalani. Rumah besar mereka harus dijual, dan sebagian besar aset dibagi 2. Karina merasa seperti kehilangan segalanya. Dari seorang istri yang nyaman dengan kehidupan mapan, ia kini menjadi janda dengan 2 anak, tanpa pekerjaan tetap, dan harus memulai dari nol. Ia pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Jauh dari kompleks perumahan mewah tempat ia dulu tinggal, jauh dari teman-teman yang dulu sering berkumpul. Beberapa teman mencoba mendukung, namun banyak juga yang menjauh. Mungkin merasa canggung atau tidak tahu harus berkata apa. Karina merasa terisolasi. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan hampa, memikirkan bagaimana ia akan membayar sewa, membeli makanan, dan membiayai sekolah anak-anak. Rasa malu dan kegagalan membayangi setiap langkahnya. Ia merasa seperti pecundang. Setiap kali ia melihat pasangan bahagia di jalan, atau mendengar tawa riang dari keluarga utuh, hatinya terasa perih. Ia membenci Sari, si janda yang telah merenggut kebahagiaannya. Ia membenci Arman, yang dengan mudahnya membuang 12 tahun pernikahan mereka demi nafsu sesaat. Malam-malamnya dipenuhi tangisan. Setelah anak-anak tidur, ia akan meringkuk di sudut kamarnya, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Ia merindukan kehidupannya yang dulu, kenyamanan, keamanan,
dan cinta yang ia kira abadi. Namun, semua itu kini hanyalah puing-puing hati yang berserakan, dan Karina tidak tahu bagaimana cara mengumpulkannya kembali. Ia hanya tahu satu hal, ia harus bangkit, demi Raya dan Rafa, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Bulan-bulan berlalu dalam kabut kesedihan dan keputusasaan. Rumah kontrakan kecil itu terasa semakin sempit, bukan karena ukurannya, melainkan karena beban yang menindih jiwa Karina. Setiap sudut rumah, setiap benda, seolah memancarkan bayangan masa lalu yang indah namun kini hancur lebur. Tawa Raya dan Rafa, yang seharusnya menjadi pelipur lara, seringkali terasa seperti belati yang mengiris hatinya, mengingatkannya pada keluarga utuh yang telah ia impikan. Karina mencoba mencari pekerjaan. Ia melamar ke berbagai tempat, dari staf administrasi hingga asisten toko, namun minimnya pengalaman kerja formal membuatnya kesulitan bersaing. Pendidikan terakhirnya adalah sarjana sastra, yang terasa tidak relevan di pasar kerja saat ini. Uang tunjangan dari Arman tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan, apalagi untuk membayar biaya sekolah anak-anak yang semakin tinggi. Ia sering melewatkan makan siang, hanya untuk memastikan Raya dan Rafa bisa makan dengan layak. Malam-malam adalah siksaan terberat. Setelah anak-anak terlelap, Karina akan duduk di ruang tamu yang temaram, ditemani secangkir teh dingin dan keheningan yang menyesakan. Ia merenungkan semua yang terjadi, pengkhianatan Arman, wajah tanpa dosa Sari, dan kehancuran hidupnya. Air mata sudah menjadi teman setianya, mengalir begitu saja tanpa bisa ia hentikan. Ia merasa seperti kapal karam di tengah samudra luas, tanpa arah, tanpa harapan. Suatu sore, Rafa, si bungsu, pulang dari sekolah dengan wajah murung. Ia tidak mau makan, tidak mau bermain, dan hanya ingin meringkuk di pelukan Karina. "Ibu, teman-teman mengejekku," bisiknya. Air mata mengalir di pipi gembilnya. Mereka bilang ayah punya keluarga baru. Mereka bilang ibu tidak punya pekerjaan. Kata-kata Rafa menghantam Karina lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Selama ini, ia berusaha melindungi anak-anaknya dari dampak perceraian. Ia berusaha terlihat kuat di depan mereka, meskipun hatinya remuk redup. Namun, ejekan teman-teman Rafa adalah bukti nyata bahwa ia gagal. Anak-anaknya menderita karena keputusannya, karena kegagalannya. Malam itu, Karina tidak menangis. Ia hanya duduk diam, menatap kosong keluar jendela. Langit gelap, tanpa bintang, mencerminkan kekosongan di dalam dirinya. Ia merasa lelah, sangat lelah, sampai-sampai ia berpikir untuk menyerah saja. Namun, wajah Rafa yang menangis, wajah Raya yang seringkali terlihat sedih, terus berkelebat di benaknya. Mereka adalah alasannya untuk bernapas, alasan untuk berjuang. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama, Maya, muncul di layar. Maya adalah sahabat Karina sejak SMA, seorang wanita karir yang sukses dan selalu optimis. Karina ragu untuk mengangkatnya. Ia tidak ingin Maya melihatnya dalam keadaan serapuh ini. Namun, ia akhirnya mengangkat telepon. "Karina, apa kabar? Aku tahu ini berat, tapi kamu harus kuat." Suara Maya terdengar hangat dan penuh perhatian. "Aku dengar dari ibu, kamu masih belum menemukan pekerjaan. Kenapa tidak coba melamar di kantorku? Atau, kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu ada." Kata-kata Maya, meskipun sederhana, terasa seperti tetesan embun di gurun pasir. Karina mulai terisak. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mei, aku merasa gagal. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu punya anak-anakmu. Karina, kamu punya dirimu sendiri," kata Maya tegas. "Kamu wanita kuat. Aku tahu itu. Ingat, dulu kamu selalu jadi yang paling bersemangat di antara kita. Kamu punya banyak bakat. Kamu jago masak. Kamu kreatif. Kamu pandai menulis. Kenapa tidak coba sesuatu yang lain?" Ucapan Maya memicu sesuatu dalam diri Karina. Bakat? Kreatif? Ia dulu memang suka menulis cerpen, membuat kerajinan tangan dari kain perca, dan bereksperimen dengan resep-resep masakan baru. Namun,
Semua itu terkubur di bawah tumpukan rutinitas rumah tangga dan kini, puing-puing perceraian. Setelah menutup telepon dari Maya, Karina tidak bisa tidur. Ia bangkit, berjalan ke dapur, dan menyalakan lampu. Matanya tertuju pada sebuah buku resep lama yang ia miliki, penuh dengan coretan dan catatan tangannya. Ia ingat betapa ia dulu menikmati setiap proses memasak, setiap aroma yang keluar dari oven, setiap senyum puas dari Arman dan anak-anak saat mencicipi masakannya. Kemudian, ia teringat sebuah ide yang pernah ia miliki bertahun-tahun lalu, membuat kue-kue kering premium dengan resep keluarga yang unik. Ia selalu ingin mewujudkannya, namun kesibukan dan kenyamanan hidup membuatnya menunda. Sekarang, ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, di dapur kecilnya yang sederhana, Karina mulai membuat daftar. Daftar bahan-bahan, daftar peralatan yang ia butuhkan, daftar resep-resep andalannya. Ia mulai menuliskan ide-ide untuk kemasan, untuk pemasaran sederhana. Otaknya yang selama ini mati rasa, kini mulai bekerja, bersemangat, merencanakan. Aku harus bangkit, bisiknya pada dirinya sendiri, menatap pantulan wajahnya di jendela dapur yang gelap. Matanya masih sembab, namun ada kilatan tekad yang baru di sana. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa. Demi Raya, demi Rafa, dan demi diriku sendiri. Tekad itu, yang selama ini tersembunyi di bawah tumpukan kesedihan dan keputusasaan, kini mulai menyala. Seperti api kecil di dalam abu, ia perlahan membesar, memberikan kehangatan dan harapan. Karina tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Ia harus menghadapi banyak rintangan, banyak cemoohan, dan banyak kegagalan. Namun, ia tidak lagi sendirian. Ia punya anak-anaknya sebagai motivasi, dan ia punya dirinya sendiri, yang kini siap untuk berjuang. Titik terendah telah ia capai, dan dari sana, satu-satunya arah adalah ke atas. Tekad yang membara di malam itu bukanlah sekadar emosi sesaat. Pagi harinya, Karina bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada beban yang masih terasa, namun kini diiringi secercah harapan. Ia tidak lagi merasa lumpuh oleh kesedihan. Ia merasa lapar, lapar akan perubahan, lapar akan kehidupan baru. Langkah pertamanya adalah menata kembali fondasi yang telah hancur. Rumah kontrakan kecil itu, yang sebelumnya terasa seperti penjara, kini menjadi kanvas kosong yang siap ia lukis. Karina mulai membersihkan setiap sudut dengan semangat baru. Ia menyingkirkan barang-barang yang terlalu banyak menyimpan kenangan pahit, menyisakan hanya yang esensial dan yang membawa kebahagiaan. Ia menata ulang perabotan sederhana, menambahkan sentuhan personal dengan beberapa tanaman pot dan lukisan sederhana yang ia buat sendiri. Perlahan, rumah itu mulai terasa seperti miliknya, bukan lagi sekadar tempat singgah sementara. Prioritas utama Karina adalah keuangan. Uang tunjangan dari Arman, meskipun tidak banyak, memberinya sedikit waktu untuk bernapas. Ia tahu itu tidak akan bertahan lama. Dengan tekad bulat, ia mulai mencari pekerjaan paruh waktu apapun yang bisa ia dapatkan, yang memungkinkan ia tetap bisa menjemput anak-anak dari sekolah dan mengurus mereka. Ia melamar sebagai kasir di minimarket, pelayan di kedai kopi, hingga penjaga toko buku kecil di dekat rumahnya. Setelah beberapa penolakan, akhirnya ia diterima sebagai asisten perpustakaan paruh waktu di sebuah sekolah dasar swasta, tidak jauh dari sekolah anak-anaknya. Pekerjaannya sederhana, menata buku, membantu siswa mencari referensi, dan sesekali membacakan cerita. Gaji yang didapat memang tidak besar, namun cukup untuk menutupi kebutuhan pokok dan sedikit biaya sekolah. Lebih dari itu, pekerjaan ini memberinya rutinitas, interaksi sosial yang sehat, dan rasa memiliki. Ia bertemu dengan guru-guru dan staf yang ramah, yang memberinya dukungan moral tanpa banyak bertanya. Selain pekerjaan, Karina juga mulai fokus pada kesehatan mentalnya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Ia mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu ia nikmati, membaca buku, mendengarkan musik klasik, dan berjalan kaki di taman kota setiap pagi sebelum anak-anak bangun. Ia juga memberanikan diri untuk menghubungi seorang konselor yang direkomendasikan Maya.
Sesi konseling itu membantunya memproses trauma, mengelola emosi, dan membangun kembali harga dirinya. Ia belajar untuk memaafkan, bukan untuk Arman atau Sari, tetapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah maju. Hubungannya dengan anak-anak juga menjadi fokus utamanya. Karina tahu bahwa Raya dan Rafa juga terluka oleh perceraian ini. Ia berusaha menjadi sosok ibu yang lebih kuat, lebih hadir, dan lebih ceria di depan mereka. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk membaca buku cerita bersama, bermain permainan papan, atau sekadar mendengarkan cerita mereka tentang hari di sekolah. Ia berusaha menciptakan suasana yang hangat dan penuh kasih di rumah, meskipun tanpa kehadiran seorang ayah. Suatu malam, saat Karina sedang membantu Rafa mengerjakan PR matematika, Rafa tiba-tiba memeluknya erat. "Ibu, aku senang ibu tidak sedih lagi," bisiknya. Kata-kata sederhana itu menghangatkan hati Karina lebih dari apapun. Ia menyadari bahwa kekuatannya adalah cerminan bagi anak-anaknya. Jika ia rapuh, anak-anaknya juga akan merasakan dampaknya. Meskipun masih ada hari-hari di mana kesedihan datang menyergap, Karina tidak lagi membiarkan dirinya tenggelam. Ia belajar untuk menerima emosi itu, membiarkannya berlalu, dan kemudian kembali fokus pada tujuannya. Ia mulai membuat jadwal harian yang teratur, menyeimbangkan pekerjaan, mengurus anak-anak, dan waktu untuk dirinya sendiri. Ia juga mulai menabung sedikit demi sedikit dari gajinya, untuk modal awal bisnis kue kering yang ia impikan. Ia sering menghabiskan malam hari setelah anak-anak tidur untuk bereksperimen di dapur. Aroma vanila dan mentega yang menguar dari oven mengisi rumah kecilnya dengan kehangatan yang menenangkan. Ia mencoba resep-resep lama, memodifikasinya, dan mencicipinya berulang kali hingga menemukan rasa yang sempurna. Ia juga mulai memikirkan nama untuk usahanya, desain kemasan, dan cara memasarkannya. Setiap langkah kecil yang ia ambil, setiap tantangan yang ia hadapi dan atasi, memberinya kekuatan baru. Karina menyadari bahwa ia tidak perlu menunggu orang lain untuk menyelamatkannya. Ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ia bisa membangun kembali hidupnya, satu bata demi satu, dengan tangannya sendiri. Fondasi kehidupannya memang telah hancur, namun kini ia sedang menata kembali puing-puing itu menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat, dan sepenuhnya miliknya. Dapur kecil di rumah kontrakan Karina telah bertransformasi menjadi laboratorium pribadi, tempat impian dan harapan baru mulai mengembang. Malam-malam yang dulu dihabiskan dalam tangisan dan kesendirian, kini dipenuhi dengan aroma harum vanila, mentega, dan coklat yang menguar dari oven. Karina, dengan rambut diikat rapi dan celemek yang kini bernoda tepung, bergerak lincah di antara adonan, loyang, dan toples-toples bumbu. Setiap adukan, setiap takaran, setiap gigitan kecil dari kue yang baru matang, adalah langkah kecil menuju pemulihan dirinya. Ia tidak hanya sekadar membuat kue, ia sedang menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Dulu, memasak adalah hobi, sebuah pelarian yang menyenangkan dari rutinitas. Kini, itu adalah terapi, sebuah bentuk meditasi yang menenangkan pikirannya dari gejolak masa lalu. Ia ingat bagaimana neneknya dulu sering bercerita tentang resep rahasia keluarga, tentang bagaimana cinta adalah bumbu terbaik dalam setiap masakan. Karina mulai menggali kembali resep-resep lama itu, memodifikasinya dengan sentuhan modern, namun tetap menjaga esensi rasa yang otentik. Salah satu resep andalannya adalah cookies kelapa karamel, sebuah resep turun-temurun yang selalu menjadi favorit di setiap acara keluarga. Karina menghabiskan berminggu-minggu untuk menyempurnakannya, menyesuaikan tingkat kemanisan, tekstur renyah, dan aroma karamel yang menggoda. Ia juga bereksperimen dengan nastar nanas madu, yang lembut dan lumer di mulut, serta kastengel keju premium, dengan keju edam pilihan. Ia bersikeras menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, meskipun itu berarti modal awalnya akan lebih besar. Baginya, kualitas adalah kunci untuk membedakan produknya dari yang lain. Selain bereksperimen dengan resep, Karina juga mulai memikirkan aspek bisnisnya. Ia tahu bahwa sekadar membuat kue enak tidak cukup. Ia harus bisa menjualnya. Dengan bantuan Maya, sahabatnya, Karina mulai belajar dasar-dasar pemasaran digital.
Maya, yang bekerja di bidang periklanan, memberinya banyak saran tentang bagaimana membangun merek, mengambil foto produk yang menarik, dan menggunakan media sosial sebagai platform promosi. Karina, kamu harus punya nama yang unik dan mudah diingat, saran Maya suatu sore, saat mereka sedang mencicipi cookies kelapa karamel dan kemasan yang cantik. Orang membeli dengan mata dulu, baru dengan lidah. Karina terinspirasi. Ia mulai mencari ide untuk nama usahanya. Setelah beberapa kali mencoba, ia memutuskan nama Dapur Karina. Sederhana, personal, dan mudah diingat. Untuk kemasan, ia memilih toples kaca bening dengan label desain minimalis yang ia buat sendiri menggunakan aplikasi desain gratis. Ia menambahkan pita rami dan kartu ucapan kecil yang ditulis tangan, memberikan sentuhan personal yang hangat. Modal menjadi kendala utama. Gaji dari pekerjaan paruh waktunya sebagai asisten perpustakaan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ia tidak punya tabungan yang signifikan. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk menjual beberapa perhiasan peninggalan ibunya yang tidak terlalu sering ia pakai. Jumlahnya tidak banyak, namun cukup untuk membeli oven baru yang lebih besar, mixer yang lebih kuat, dan persediaan bahan baku awal. Langkah selanjutnya adalah riset pasar. Karina mulai mengunjungi pameran makanan kecil, pasar kaget, dan toko-toko kue di sekitar kota. Ia mengamati jenis kue yang populer, harga jual, dan bagaimana para pesaing memasarkan produk mereka. Ia menyadari bahwa ada ceruk pasar untuk kue kering premium yang dibuat dengan bahan berkualitas dan sentuhan personal. Ia juga mulai mencari tahu tentang perizinan usaha kecil. Meskipun ia tahu itu akan menjadi proses yang panjang dan rumit. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi ia ingin memastikan bahwa ia membangun bisnisnya di atas fondasi yang kokoh. Reaksi anak-anaknya terhadap aktivitas barunya sangat positif. Raya dan Rafa senang sekali bisa mencicipi kue-kue baru setiap hari. Mereka bahkan sering membantu Karina mengemas kue atau menempel label. Tawa dan celotehan mereka mengisi dapur, memberikan semangat tambahan bagi Karina. "Ibu, ini enak sekali. Pasti banyak yang suka," seru Rafa dengan mulut penuh nastar. "Iya, Bu. Nanti aku bantu jual ke teman-teman di sekolah," tambah Raya dengan antusias. Dukungan dari anak-anaknya adalah bahan bakar terbesar bagi Karina. Mereka adalah alasan ia berjuang, dan kini, mereka juga menjadi bagian dari perjalanan barunya. Namun, tidak semua reaksi positif. Beberapa tetangga lama, yang dulu sering melihatnya hidup nyaman, kini melontarkan komentar sinis. "Karina sekarang jadi tukang kue, ya? Dulu kan hidupnya enak, tinggal ongkang-ongkang kaki." Atau, "Apa bisa laku? Saingannya banyak loh." Bahkan, sesekali ia mendengar kabar dari teman yang masih berhubungan dengan Arman, bahwa mantan suaminya itu meremehkan usahanya. "Paling juga cuma hobi sesaat," kata Arman, menurut cerita yang sampai ke telinga Karina. Kata-kata itu memang menyakitkan. Namun Karina tidak lagi membiarkan dirinya terpuruk. Ia telah belajar dari masa lalu. Kata-kata negatif itu justru menjadi cambuk baginya untuk membuktikan bahwa mereka salah. Ia tidak hanya ingin sukses secara finansial, ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, kepada anak-anaknya, dan kepada semua orang yang meremehkannya, bahwa ia mampu bangkit. Pada suatu malam, setelah semua kue selesai dipanggang dan dikemas, Karina duduk di meja dapur, menatap tumpukan toples cantik di depannya. Aroma manis masih memenuhi ruangan. Ia merasa lelah, namun ada kepuasan yang mendalam di hatinya. Ia telah menemukan kembali gairahnya, bakatnya, dan yang terpenting, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang ia tulis sendiri, dengan tangannya sendiri, dan dengan semangat yang membara. Semangat Karina membara, namun ia tahu, semangat saja tidak cukup untuk membangun sebuah usaha. Setelah semua persiapan awal, kini saatnya ia menghadapi kenyataan pahit dunia bisnis. Persaingan, modal yang terbatas, dan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Dapur Karina resmi diluncurkan dengan modal seadanya dan harapan setinggi langit. Langkah pertama adalah pemasaran. Dengan bantuan Maya,
Karina membuat akun media sosial sederhana untuk Dapur Karina. Ia mengunggah foto-foto kue keringnya yang terlihat menggoda, dengan deskripsi yang menarik tentang bahan-bahan premium dan resep keluarga. Ia juga memanfaatkan fitur Story dan Reel untuk menunjukkan proses pembuatan kue, dari adonan hingga pengemasan, memberikan sentuhan personal yang ia harap bisa menarik perhatian. Awalnya, responsnya tidak sesuai harapan. Pesanan datang sangat lambat, hanya dari beberapa teman dan kerabat yang ingin mendukung. Karina sering menghabiskan berjam-jam di depan ponsel, menunggu notifikasi pesanan yang tak kunjung datang. Rasa frustrasi mulai menyergap. Ia telah menginvestasikan hampir seluruh tabungannya, termasuk hasil penjualan perhiasan ibunya, untuk membeli bahan baku dan peralatan. Setiap toples kue yang tidak terjual terasa seperti kerugian yang besar. Sabar, Karina. Bisnis itu butuh waktu. Maya selalu mengingatkan. Kita harus lebih agresif. Coba tawarkan ke kantor-kantor, ke arisan ibu-ibu, atau ke kafe-kafe kecil. Karina mengikuti saran Maya. Ia mulai membawa sampel kue ke kantor-kantor di sekitar tempat kerjanya sebagai asisten perpustakaan. Ia menawarkan diri untuk menitipkan kue di beberapa kedai kopi lokal. Namun, sebagian besar menolaknya. Maaf, Bu, kami sudah punya pemasok. Atau, kue ibu enak, tapi harganya terlalu mahal untuk pasar kami. Penolakan demi penolakan terasa seperti pukulan telak. Tidak hanya itu, ia juga harus menghadapi tantangan operasional. Oven barunya memang lebih besar, tapi kapasitasnya masih terbatas. Ia sering harus memanggang kue hingga larut malam, bahkan sampai dini hari, untuk memenuhi pesanan yang sedikit itu. Tangan dan kakinya sering pegal, matanya perih karena kurang tidur. Ia juga harus membagi waktu antara membuat kue, mengurus anak-anak, dan pekerjaan paruh waktunya. Seringkali, ia merasa kewalahan. Suatu hari, saat Karina sedang mengantar pesanan ke sebuah kantor, ia secara tidak sengaja berpapasan dengan Arman dan Sari. Mereka berjalan bergandengan tangan, tertawa riang, seolah tidak ada beban di dunia. Wajah Sari terlihat berseri-seri, mengenakan pakaian yang rapi dan mahal. Arman, seperti biasa, terlihat gagah dan percaya diri. "Oh, Karina." Arman menyapa, dengan nada terkejut yang dibuat-buat. "Sedang apa kamu di sini? Jualan kue, ya? Wah, semangat sekali." Ada nada mengejek dalam suaranya. Sari tersenyum tipis. Senyum yang dulu terlihat ramah kini terasa penuh kemenangan. "Semoga laris ya, Karina. Tapi, apa tidak terlalu melelahkan? Mengurus anak-anak, bekerja di perpustakaan, lalu jualan kue juga." Kata-kata mereka menusuk hati Karina. Mereka tidak hanya meremehkan usahanya, tetapi juga menyiratkan bahwa ia telah jatuh. Namun, kali ini, Karina tidak membiarkan dirinya hancur. Ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan membalas tatapan mereka dengan senyum tipis. "Tentu saja melelahkan, tapi ini usahaku sendiri," jawab Karina, suaranya mantap. "Setidaknya, aku tidak perlu bergantung pada siapapun. Dan anak-anakku bangga dengan apa yang aku lakukan." Wajah Arman dan Sari sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Karina akan membalas dengan begitu percaya diri. Karina tidak menunggu respons mereka lebih lanjut. Ia berbalik dan melanjutkan perjalanannya, meninggalkan mereka di belakang. Pertemuan itu, meskipun singkat dan menyakitkan, justru memicu api dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya menyerah. Tantangan lainnya datang dari anak-anak. Meskipun mereka mendukung, ada kalanya mereka merindukan perhatian penuh Karina. Raya pernah mengeluh. "Ibu sibuk terus dengan kue. Aku rindu ibu membaca cerita sebelum tidur." Kata-kata itu membuat Karina merasa bersalah. Ia berusaha keras untuk menyeimbangkan semuanya. Namun ia tahu, ia harus lebih bijak dalam mengatur waktunya. Untuk mengatasi modal terbatas, Karina mulai mencari cara untuk menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas. Ia belajar membeli bahan baku dalam jumlah besar langsung dari distributor, mencari kemasan yang lebih efisien namun tetap menarik,
dan mengoptimalkan penggunaan listrik untuk ovennya. Ia juga mulai memanfaatkan jaringan pertemanannya. Maya membantu menyebarkan informasi tentang dapur Karina di grup-grup WhatsApp dan komunitas online yang ia ikuti. Suatu hari, seorang teman lama Maya, yang memiliki kafe kecil di pusat kota, menghubungi Karina. Ia tertarik dengan cookies kelapa karamel. Setelah mencicipi sampel yang diberikan Maya, ia memesan dalam jumlah kecil untuk dijual di kafenya. Ini adalah pesanan pertama dari pihak luar yang bukan teman atau keluarga. Meskipun jumlahnya tidak banyak, pesanan itu terasa seperti kemenangan besar bagi Karina. Ia kembali ke dapur dengan semangat baru. Setiap toples yang ia kemas, setiap pita yang ia ikat, terasa seperti harapan yang ia genggam. Ia tahu, perjalanan ini masih sangat panjang. Ada banyak rintangan yang harus ia hadapi, banyak cemoohan yang harus ia abaikan. Namun, ia tidak lagi sendirian. Ia punya anak-anaknya, ia punya Maya, dan ia punya tekad yang kuat. Api di dalam abunya kini mulai membesar, siap untuk menerangi jalan menuju kesuksesan. Ia telah melewati badai, dan kini ia siap menghadapi gelombang. Pesanan dari kafe kecil milik teman Maya adalah percikan api pertama yang Karina butuhkan. Meskipun jumlahnya tidak besar, itu adalah bukti nyata bahwa ada pasar untuk dapur Karina. Percikan itu perlahan mulai menjadi bara, dan Karina merasakannya. Ia kembali ke dapur dengan semangat yang diperbarui, memastikan setiap kue yang ia buat sempurna. Kue-kue Karina di kafe itu mulai menarik perhatian. Para pelanggan yang awalnya hanya mencoba karena penasaran, kini kembali lagi dan lagi. Ulasan positif mulai bermunculan di media sosial kafe tersebut, menyebut cookies kelapa karamel sebagai surgawi dan nastar nanas madu sebagai yang terbaik yang pernah ada. Pemilik kafe, Bu Ratna, bahkan menelepon Karina secara pribadi untuk memuji kualitas kue-kuenya dan meminta untuk menambah jumlah pesanan. "Karina, kue-kue kamu laris manis di sini," seru Bu Ratna dengan antusias. Banyak pelanggan yang tanya, "Siapa yang bikin? Kamu harus mulai pasarkan lebih luas. Ini potensi besar." Pujian itu, datang dari mulut pelanggan dan pemilik kafe, terasa seperti embun penyejuk bagi Karina. Ini adalah validasi yang ia butuhkan setelah berbulan-bulan berjuang dalam keraguan. Ia mulai mendapatkan kepercayaan diri yang baru. Dengan dorongan dari Bu Ratna dan Maya, Karina memutuskan untuk lebih serius dalam pemasaran. Maya membantu Karina membuat kartu nama sederhana dan brosur digital. Karina mulai aktif bergabung di grup-grup komunitas ibu-ibu di media sosial, menawarkan kue-kuenya untuk acara arisan, pengajian, atau sekadar camilan sore. Ia juga mulai berpartisipasi dalam bazar makanan kecil yang diadakan di lingkungan sekitar. Di salah satu bazar, Dapur Karina menarik perhatian seorang food blogger lokal yang cukup terkenal. Blogger tersebut, bernama Clara, tertarik dengan tampilan kemasan yang elegan dan aroma kue yang menggoda. Ia membeli beberapa jenis kue dan berjanji akan memberikan ulasan jujur di blog dan akun Instagramnya. Beberapa hari kemudian, ulasan Clara muncul. Ia memuji habis-habisan rasa dan kualitas kue Karina, menyebutnya sebagai permata tersembunyi di dunia kuliner rumahan. Foto-foto kue Karina yang diambil dengan indah oleh Clara membuat banyak orang penasaran. Seketika, notifikasi pesanan di ponsel Karina mulai berdatangan, tidak hanya dari teman dan kerabat, tetapi juga dari orang-orang yang sama sekali tidak ia kenal. Karina kewalahan. Pesanan membludak. Ia harus memanggang kue hampir sepanjang hari dan malam. Ovennya bekerja tanpa henti. Ia bahkan harus meminta bantuan Maya dan beberapa tetangga yang bersedia untuk mengemas kue dan menempel label. Raya dan Rafa juga ikut membantu dengan antusias, meskipun hanya sekadar membantu mengikat pita atau membawa toples kosong. "Ibu, kita butuh oven lebih banyak," seru Rafa suatu sore, melihat tumpukan adonan yang belum sempat dipanggang. Karina tersenyum, lelah namun bahagia. "Iya, sayang. Sebentar lagi. Ya." Pendapatan dapur Karina mulai meningkat drastis. Karina bisa membeli oven tambahan, mixer yang lebih besar,
dan bahkan mempekerjakan seorang ibu rumah tangga tetangga untuk membantunya mengemas kue beberapa jam sehari. Ia juga bisa menyewa sebuah booth kecil di bazar makanan yang lebih besar dan bergengsi di pusat kota. Di bazar itu, ia bertemu dengan seorang pemilik toko oleh-oleh ternama yang tertarik untuk menjual produk dapur Karina di tokonya. Ini adalah terobosan besar. Kesepakatan itu tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga memberikan eksposur yang lebih luas bagi mereknya. Karina mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa malu atau terpuruk. Setiap pujian dari pelanggan, setiap pesanan baru, setiap langkah maju dalam bisnisnya, memberinya kekuatan dan kepercayaan diri. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga membangun kembali dirinya sendiri. Suatu hari, saat ia sedang mengantar pesanan ke toko oleh-oleh, ia kembali berpapasan dengan Arman. Kali ini, Arman sendirian. Ia menatap Karina dengan tatapan yang berbeda, bukan lagi mengejek, melainkan sedikit terkejut dan mungkin ada sedikit penyesalan di matanya. Ia melihat Karina yang kini mengenakan seragam dapur Karina, yang rapi, membawa kotak-kotak kue dengan bangga. "Karina, kamu sukses, ya?" tanya Arman. Suaranya terdengar ragu. Karina tersenyum, senyum yang tulus, bukan lagi topeng kesedihan. "Alhamdulillah, Arman." Pelan-pelan. Ia tidak berhenti, hanya melintasinya, meninggalkan Arman yang terdiam di tempat. Ia tidak perlu lagi membuktikan apapun kepadanya. Kesuksesannya adalah jawaban terbaik. Cahaya di ujung terowongan itu kini semakin terang. Karina tidak hanya melihatnya, ia merasakannya, ia menggenggamnya. Ia tahu, ini baru permulaan. Namun ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan jalannya, dan ia siap untuk berlari. Cahaya di ujung terowongan yang Karina lihat di bab 7 kini bukan lagi sekadar cahaya, melainkan sebuah panggung yang terang benderang. Dapur Karina telah tumbuh melampaui ekspektasi. Dari dapur kontrakan kecil, Karina kini memiliki sebuah toko kue yang nyaman di lokasi strategis, lengkap dengan area display yang cantik dan dapur produksi yang lebih besar. Ia telah mempekerjakan beberapa karyawan tetap, termasuk seorang asisten koki dan beberapa staf penjualan yang ramah. Kue-kue dapur Karina tidak hanya populer di kalangan ibu-ibu arisan atau kafe lokal. Setelah ulasan dari Clara seafood blogger viral, nama dapur Karina semakin dikenal. Pesanan datang dari berbagai kota, bahkan ada permintaan dari luar pulau. Karina memutuskan untuk mengembangkan sistem pengiriman yang efisien, bekerja sama dengan jasa ekspedisi terpercaya untuk memastikan kue-kuenya sampai di tangan pelanggan dalam kondisi prima. Keberhasilan ini menarik perhatian media. Sebuah majalah gaya hidup ternama meliput kisah inspiratif Karina, dari seorang ibu rumah tangga yang terpuruk akibat perceraian, hingga menjadi pengusaha kue sukses. Wajah Karina terpampang di halaman depan majalah, dengan senyum tulus yang memancarkan kekuatan dan kebahagiaan. Ia diundang menjadi narasumber di berbagai talk show televisi dan radio, berbagi kisahnya tentang ketahanan, kerja keras, dan pentingnya bangkit dari keterpurukan. Setiap pujian, setiap pengakuan, terasa seperti balasan manis atas semua penderitaan yang ia alami. Namun, bagi Karina, balas dendam terbaik bukanlah tentang menjatuhkan orang lain, melainkan tentang mengangkat dirinya sendiri. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Rasa sakit itu telah berubah menjadi bahan bakar, dan kini, ia hanya merasakan kepuasan dan rasa syukur. Anak-anaknya, Raya dan Rafa, adalah saksi bisu perjalanan ibunya. Mereka melihat bagaimana ibunya bekerja keras, bagaimana ibunya menangis, dan kini, bagaimana ibunya tersenyum bangga. Raya, yang kini duduk di bangku SMP, sering membantu Karina di toko setelah pulang sekolah, belajar tentang manajemen dan melayani pelanggan. Rafa, yang lebih kecil, bangga menceritakan kepada teman-temannya bahwa ibunya adalah pemilik dapur Karina yang terkenal. Suatu sore, saat Karina sedang menghadiri sebuah acara penghargaan untuk pengusaha UMKM wanita, ia melihat sepasang mata yang sangat ia kenal menatapnya dari kerumunan. Itu adalah Arman. Ia berdiri di sana, di antara para tamu undangan, mengenakan setelan jas yang rapi,
namun wajahnya terlihat kaku, tidak seperti biasanya. Di sampingnya, berdiri Sari, dengan senyum yang dipaksakan. Karina merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Namun tidak ada lagi rasa sakit atau kemarahan yang membakar. Ia hanya merasakan ketenangan. Ia menatap mereka, kemudian mengalihkan pandangannya ke panggung, di mana namanya baru saja dipanggil untuk menerima penghargaan pengusaha wanita inspiratif tahun ini. Saat Karina berjalan menuju panggung, sorot lampu menyorotnya, dan tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Ia menerima piala dengan senyum lebar. Matanya berkaca-kaca bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan dan rasa syukur yang meluap. Di pidatonya, ia tidak menyebutkan masa lalunya yang pahit secara gamblang, namun ia berbicara tentang pentingnya ketahanan, tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri, dan tentang mengubah tantangan menjadi peluang. Dulu, saya pernah merasa kehilangan segalanya, kata Karina. Suaranya mantap dan penuh inspirasi. Namun, saya belajar bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari pembangunan yang lebih kuat. Setiap luka adalah pelajaran. Setiap air mata adalah pupuk bagi pertumbuhan. Saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya tidak pernah jatuh, tetapi karena saya memilih untuk bangkit. Setelah pidato, banyak orang menghampirinya, memberikan selamat dan ingin berfoto. Di tengah keramaian itu, Arman dan Sari mendekat. Karina, suara Arman terdengar serak. Selamat. Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Ada nada penyesalan yang jelas dalam suaranya. Sari hanya mengangguk. Senyumnya semakin tipis. Ia terlihat tidak nyaman. Matanya menghindari tatapan Karina. Karina menatap mereka berdua, tanpa emosi negatif. Terima kasih, Arman. Ini semua berkat izin Tuhan dan kerja keras. Ia tidak menambahkan apapun. Tidak ada sindiran. Tidak ada ejekan. Ia tidak perlu lagi membuktikan apapun. Keberadaannya di panggung itu, dengan piala di tangannya, adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada kata-kata. Arman terlihat ingin mengatakan sesuatu lagi, namun Karina sudah dikelilingi oleh wartawan dan para penggemar yang ingin mewawancarainya. Ia hanya bisa melihat Karina pergi, dikelilingi oleh cahaya kesuksesan yang ia sendiri telah hancurkan. Malam itu, di rumah, setelah anak-anak terlelap, Karina duduk di sofa, memegang piala penghargaannya. Ia memejamkan mata, membiarkan semua kenangan melintas. Tangisan di kamar mandi, pertengkaran dengan Arman, rumah yang dijual, Rafa yang diejek teman-temannya. Semua itu terasa begitu jauh, seperti mimpi buruk yang telah berakhir. Ia telah membuktikan bahwa kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal. Balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas dendam, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia telah menemukan kembali kebahagiaannya, kemandiriannya, dan yang terpenting, ia telah menemukan kembali harga dirinya. Ia adalah Karina, wanita yang bangkit dari abu, lebih kuat dan lebih bersinar dari sebelumnya. Setelah badai berlalu dan panggung kesuksesan telah diterangi, Karina menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar pengakuan atau kekayaan, kedamaian. Hidupnya tidak lagi dipenuhi oleh hiruk-pikuk perjuangan atau bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Ada keseimbangan baru yang tercipta, sebuah harmoni antara ambisi, keluarga, dan kebahagiaan pribadi. Dapur Karina terus berkembang. Selain toko fisik, Karina juga meluncurkan situs web e-commerce yang modern, memungkinkan pelanggan dari seluruh Indonesia untuk memesan kue-kuenya. Ia bahkan mulai menerima pesanan korporat untuk acara-acara besar. Namun, di tengah semua kesibukan itu, Karina tidak pernah melupakan prioritas utamanya, anak-anaknya dan dirinya sendiri. Ia mendelegasikan lebih banyak tugas kepada timnya yang kini semakin solid. Ia mempercayakan manajer toko untuk mengelola operasional harian, sementara ia sendiri lebih banyak fokus pada pengembangan produk baru, strategi pemasaran, dan menjaga kualitas. Hal ini memberinya lebih banyak waktu luang untuk Raya dan Rafa. Setiap akhir pekan, Karina memastikan ia menghabiskan waktu berkualitas bersama anak-anaknya. Mereka sering pergi piknik di taman, menonton film di bioskop, atau sekadar menghabiskan sore di rumah dengan bermain permainan papan dan bercerita.
Karina menjadi pendengar yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih hadir dalam setiap momen bersama mereka. Ia melihat tawa riang di wajah Rafa, dan senyum puas di wajah Raya, dan itu adalah kebahagiaan sejati baginya. "Ibu, aku bangga punya ibu," kata Raya suatu malam, saat mereka sedang merapikan toko setelah tutup. "Ibu hebat sekali." Kata-kata itu menghangatkan hati Karina. Ia memeluk putrinya erat. "Kalianlah yang membuat ibu kuat, sayang." Selain keluarga, Karina juga kembali merajut tali pertemanan yang sempat longgar. Maya adalah sahabat yang tak tergantikan, selalu ada di sampingnya, dari masa-masa terpuruk hingga puncak kesuksesan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan tertawa lepas. Karina juga bergabung dengan beberapa komunitas wanita pengusaha, di mana ia menemukan dukungan, inspirasi, dan persahabatan baru. Ia juga mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia kembali menekuni hobinya yang sempat terabaikan, melukis. Kanvas dan cat menjadi pelariannya, tempat ia bisa mengekspresikan emosi dan perasaannya tanpa kata-kata. Ia juga mulai berolahraga secara teratur, menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Mengenai hubungan asmara, Karina tidak terburu-buru. Setelah pengalaman pahit dengan Arman, ia menjadi lebih berhati-hati. Ada beberapa pria yang mencoba mendekatinya, terpesona oleh karisma dan kesuksesannya. Namun, Karina tidak ingin terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa pria yang akan masuk ke dalam hidupnya adalah seseorang yang tulus, yang menghargai dirinya apa adanya, dan yang bisa menerima Raya dan Rafa. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada kehadiran seorang pasangan. Ia bahagia dengan dirinya sendiri, dengan anak-anaknya, dan dengan pencapaiannya. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Kedamaian batin yang ia rasakan adalah hasil dari penerimaan diri dan kemampuan untuk memaafkan. Ia telah memaafkan Arman dan Sari, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena ia pantas mendapatkan kedamaian itu. Suatu sore, saat ia sedang duduk di balkon rumahnya yang kini lebih luas dan nyaman, menikmati secangkir teh dan pemandangan matahari terbenam, Karina merenungkan perjalanannya. Ia telah melewati badai yang mengerikan, berjuang di tengah puing-puing, dan bangkit dari abu. Ia telah membangun kembali fondasi kehidupannya, menemukan kembali gairahnya, dan meraih kesuksesan yang tak terbayangkan. Namun, yang paling berharga dari semua itu adalah kedamaian yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa kosong atau hampa. Ia merasa utuh, lengkap, dan bahagia. Ia adalah Karina, seorang wanita yang tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga sukses dalam menemukan kembali dirinya sendiri, membangun kembali keluarganya, dan menciptakan kehidupan yang penuh keseimbangan dan kedamaian. Babak ini adalah tentang menerima, menyembuhkan, dan menikmati buah dari perjuangan panjangnya. Waktu terus bergulir, membawa Karina pada puncak pencapaian yang tak pernah ia bayangkan. Dapur Karina bukan lagi sekadar toko kue lokal, melainkan sebuah merek yang dikenal luas di seluruh negeri. Ia telah membuka beberapa cabang di kota-kota besar, menciptakan lapangan kerja bagi puluhan orang. Sebagian besar adalah wanita yang juga pernah menghadapi kesulitan dalam hidup. Pabrik produksi kecilnya kini telah berkembang menjadi fasilitas modern dengan standar kebersihan dan kualitas yang tinggi. Karina tidak hanya menjadi pengusaha sukses, tetapi juga seorang ikon. Kisahnya tentang bangkit dari keterpurukan setelah perceraian yang menyakitkan telah menyentuh hati banyak orang. Ia sering diundang sebagai pembicara di seminar-seminar motivasi, konferensi wanita, dan acara kewirausahaan. Di setiap kesempatan, ia berbagi pengalaman pahitnya, bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk menginspirasi. "Setiap dari kita pasti akan menghadapi badai dalam hidup," kata Karina dalam salah satu pidatonya yang paling berkesan, di hadapan ribuan wanita. Ada yang badainya berupa kehilangan pekerjaan, kehilangan orang terkasih, atau seperti saya, kehilangan rumah tangga. Tapi ingat, badai itu tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membersihkan jalan, untuk menunjukkan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Setelah badai, akan selalu ada pelangi, jika kamu berani mencarinya.
Kata-katanya selalu disambut tepuk tangan meriah. Banyak wanita yang datang kepadanya setelah acara, berbagi kisah mereka sendiri, dan mengucapkan terima kasih atas inspirasi yang Karina berikan. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang memberikan pelatihan keterampilan dan modal awal bagi wanita-wanita yang ingin memulai usaha kecil, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan rumah tangga atau perceraian. Ia ingin memastikan tidak ada wanita lain yang merasa sendirian seperti dirinya dulu. Raya dan Rafa kini telah beranjak dewasa. Raya, yang cerdas dan berjiwa kepemimpinan, memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di bidang manajemen bisnis, dengan tujuan suatu hari nanti bisa membantu mengembangkan dapur Karina lebih jauh. Rafa, yang lebih kreatif, menemukan bakatnya di bidang desain grafis dan sering membantu ibunya dalam membuat materi promosi yang menarik. Mereka adalah anak-anak yang mandiri, berempati, dan bangga akan pencapaian ibunya. Hubungan Karina dengan Arman dan Sari kini hanyalah sebatas kenangan yang memudar. Mereka sesekali bertemu di acara sekolah anak-anak, namun tidak ada lagi kecanggungan atau rasa sakit. Arman, yang kini terlihat menua dan kurang bersemangat, sesekali mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabar anak-anak, namun tidak pernah ada lagi upaya untuk kembali. Sari, yang dulu begitu percaya diri, kini menjalani hidup yang lebih tenang, jauh dari sorotan. Karina telah melampaui mereka, bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan membangun kehidupannya sendiri yang jauh lebih bermakna. Suatu sore, Karina duduk di kantornya yang luas, menatap foto lama dirinya bersama Arman dan anak-anak saat mereka masih menjadi keluarga utuh. Ia tidak merasakan kesedihan, hanya sebuah senyum tipis. Ia merenungkan perjalanannya, dari seorang wanita yang hancur berkeping-keping, menjadi seorang pengusaha sukses, seorang ibu yang kuat, dan seorang inspirator bagi banyak orang. Ia menyadari bahwa kehancuran rumah tangganya, meskipun menyakitkan, adalah sebuah berkah tersembunyi. Itu adalah katalis yang mendorongnya untuk menemukan potensi terbesarnya, untuk membangun kembali dirinya dari nol, dan untuk menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada orang lain. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa banyak yang ia miliki, tetapi pada seberapa banyak yang bisa ia berikan, dan seberapa tangguh ia bisa bangkit setelah jatuh. Karina bukan hanya sekadar wanita sukses, ia adalah sang pemenang sejati. Ia telah memenangkan kembali hidupnya, kebahagiaannya, dan masa depannya. Warisan yang ia tinggalkan bukanlah hanya kue-kue lezat, tetapi juga kisah ketahanan, harapan, dan inspirasi bagi setiap wanita yang berani bermimpi dan berani bangkit.